Ya, teman-teman media yang saya hormati, hari ini saya melakukan kunjungan kerja ke Pulau Rempang. Langsung tadi saya datang membagikan komputer kepada sekolah SMP yang saya sudah janjikan. Kemudian saya turun bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita di daerah di mana akan terjadikan tempat pergeseran di kampung Tanjung Banon. Nah, Tanjung Banon tadi saya ketemu dengan masyarakat perwakilan juga dari beberapa kampung, termasuk kampung Pasir Panjang. Pasir Panjang. Tadi ada dua kelompok masyarakat. Satu masyarakat yang saya sholat bareng dan mereka datang, itu yang memang sudah bersedia untuk melakukan pergeseran. Bahkan data dari Pasir Panjang itu sudah 70%. Mereka ingin melakukan pergeseran. Namun ada juga setelah saya dari masjid, ada juga sekelompok ibu-ibu yang menyampaikan aspirasi untuk belum mau digeser. Mereka ingin masih tetap di sana. Itulah negara kita, negara demokrasi. Jadi justru di situ semakin meyakinkan kepada saya bahwa penting kami pemerintah terus melakukan komunikasi yang baik, sosialisasi yang baik. Dan sekarang kita lihat ini ada dari 900 kakak kurang lebih sudah 341 ya Pak. 341 kakak yang sudah dengan secara sukarela mau menyampaikan pergeseran, dan 17 kakak sudah kita tempatkan di tempat ini. Ini rumahnya nih. Ini rumah mereka, rumah sementara ya, sampai dengan rumah mereka jadi. Di samping itu juga ada tempat lain yang berbentuk ruko, tapi kita perbaiki ya Pak Wali ya. Nah teman-teman, silakan nanya. Ini ibu-ibu ini ada pertanyaan, apakah ada benar pemerintah menjamin janji-janjinya? Silakan nanti tanya bapak ibu ya, silakan nggak apa-apa Pak D ya, bapak-bapak ibu-ibu tanyain kepada mereka. Kalau kami pemerintah kan sudah sampaikan lewat BP Batam bahwa kita akan memberikan sertifikat tanah 500 meter persegi hak milik, tipe rumah 45. Kalau ada harga rumah yang di atas itu akan dinilai oleh KJPP. Kalau KJPP menilai berapa, itu yang kita akan bayar. Kemudian tanam tumbuh juga akan dibayar, keramba juga akan diselesaikan secara aturan, termasuk kebun yang di HPK itu juga akan diganti rugi, tapi sesuai dengan aturan. Ya. Alhamdulillah gitu kan. Nah, sekalipun masih di HPK, tapi kita akan menghitung lewat Perpres, ada aturannya. Jadi sesungguhnya kita itu berbuat bagaimana caranya agar hak rakyat kita perhatikan. Yang berikut untuk seperti apa yang dijelaskan, pada saat mereka bergeser itu per orang dapat 1.200.000 per bulan dengan uang kontrakan satu kakak 1.200.000. Jadi kalau 4 orang satu kakak dapatnya 6 juta per bulan sampai dengan rumah jadi. Nah ini biar clear. Kira-kira itu, silakan teman-teman wartawan. Bagaimana dengan warga yang tetap tidak mau direnovasi Pak? Oh tadi kan kalian lihat kan, saya kalau dulu saya datang ke sini, persepsi yang dibangun seolah-olah saya mau ketemu hanya yang pro, tidak mau ketemu yang kontra. Sekarang saya datang mau ketemu semua. Dan tadi kan kalian bisa lihat, wartawan lihat sendiri kan, berapa jumlah yang lebih banyak menerima dan berapa yang nolak. Mana lebih banyak? Kalian wartawan jawab. Di masjid tadi itu banyak sekali, iya kan? Oke, katakanlah terserah wartawan, hitung aja mau imbang, mau 50-50, terserah kalian. Tapi bahwa sudah sebagian besar yang pingin untuk bergeser itu sudah ada. Nah, yang belum adalah ini resiko negara kita, negara demokrasi. Tugas kita adalah meyakinkan kepada mereka. Tugas kita adalah kita harus bicara baik-baik sama mereka. Yang namanya kita geser orang, kita pindahin dari rumah A ke rumah B, itu pasti ada butuh proses waktu. Dan saya yakin BP Batam, Pak Kapolda, Pak Gubernur, dan kami semua akan selalu berupaya terus untuk bagaimana cara meyakinkan. Insya Allah kok. Saya kan sudah menyelesaikan masalah begini bukan 1-2. Tapi di Rempang ini aja yang berbeda. Saya tahu kok ada pihak luar yang main di situ. Siapa Pak? Saya tidak perlu sebutkan ini, ya. Kamu sudah tahu, pasti bertanya saya lagi. Pak, ya. Ada deadline nggak Pak? Batas waktu? Nanti kita bicara. Ya. Pak Menteri izin
saya sekalian konfirmasi juga kan, saya mau dapatkan dari warga juga bahwa 70% 70 kakak ya yang udah tersedia yang untuk pasir panjang. Ternyata hanya berapa dari 130 hanya 30 kakak yang bersedia. Dan yang itu datanya dari mana yang Pak Merti tadi sampaikan? Tadi saya waktu di masjid Ya. di samping mereka daftar sukarela ke tim, kemudian ada surat pernyataan juga bermeterai 6.000. Jadi saya mau percaya mana? Mau percaya datamu atau mau percaya data rakyat tadi kasih ke saya? Bukan dari saya, dari warga. Data kau itu mana? Dari warga gitu. Nah, Pak Menteri izin. Jadi supaya lurus nih, jangan katanya kita. Nah, itu mau Harus dikonfirmasi nih, itu. saya udah dapat datanya, udah dikasih ya. Iya. Jadi tolong teman-teman wartawan kasih juga informasi yang bagus. Oke. Gitu ya. Oke. Pak Pak, Menteri dari izin, Pak. Sinji sendiri bagaimana Pak tanggapannya terhadap situasi Rempang? Dinamika Ya, Sinji kan tugas kita bagaimana meyakinkan kepada mereka. Ya. Yakinkan kepada mereka agar tetap mereka melakukan investasi di Rempang. Mereka ada memberikan batas waktu tetap Masih dalam komunikasi semuanya. Apalagi? Pak Menteri izin satu lagi Pak Menteri, terkait proses AMDAL sampai saat ini seperti apa yang untuk apa? AMDAL lagi diproses oleh BP Batam. Masih dalam proses. Dalam proses. Oke. AMDAL itu begini loh. AMDAL itu begitu ini sudah clear sambil paralel dengan AMDAL. Tujuannya apa? Agar kita bisa mengakomodir apa yang menjadi aspirasi-aspirasi rakyat dalam AMDAL selain dalam lingkungan itu. Sehingga ini betul-betul kehadiran investasi betul-betul juga menjadikan subjek dan objek bagi masyarakat yang ada di Batam dan khususnya di Rempang. Ya. Untuk PPS sendiri tadi saran Mas. Gimana? PPS sendiri gimana? Dalam proses. Dalam proses kan kita sudah atas. Untuk targetnya Pak Menteri. Apa itu? Target. Lebih cepat lebih baik. Pak, kalau PSN disebutkan ini adalah salah satu PSN titipan itu apa benar? Mana ada titipan? Siapa yang sebut itu? Nah, aku nanya siapa yang titipan? Pak Anies itu? Siapa? Pak Anies Baswedan apa mengarah kepada Oh, Pak Anies. ya, Pak Anies Baswedan kan menyebutkan ada PSN titipan itu seperti Oh, itu. kalau begitu begini. Saya tahu saya ngurus investasi. Coba tanya Pak Anies, titipan itu seperti apa ya? Ini kan kamu tanya saya, kamu siapa yang tanya itu? Pak Anies kan? Nah, tanya Pak Anies Baswedan. Pak Anies, titipan itu seperti apa? Karena yang saya tahu, sejak saya jadi Menteri Investasi, PSN itu lakukan semua lewat mekanisme, lewat kajian. Dan PSN itu ada dua. Ini penting juga jelaskan kepada Pak Anies. PSN itu ada dua. PSN yang dibiayai oleh pemerintah, jalan-jalan tol, itu PSN. Jadi kalau dia bilang titipan, dia nggak setuju dengan PSN jalan tol. Harus clear nih kita. Makanya kita ngomong ini hati-hati loh. Jadi PSN itu contoh jalan-jalan tol, bangun tol di Sumatera, bangun tol di Jawa, bangun tol di Kalimantan. Itu semua itu hampir semua dimasukkan sebagai PSN. Mau nggak rakyat kita dibangun infrastruktur? Yang kedua adalah PSN swasta murni. Contoh, bangun di Fak-Fak, pupuk. Bangun pupuk di kampung saya itu. PSN itu swasta murni karena dibangun oleh BUMN dan swasta. Kalau yang di Rempang itu swasta murni, PMA. Jadi di mananya yang dimaksud dengan titipan itu? Saya kok jadi gagal paham ya. Itu. Makanya mengurus investasi ini tidak bisa bicara-bicara, tidak bisa main kata-kata ngurus investasi. Harus dengan hati, dengan niat yang baik, dengan pikiran yang baik, dengan kesungguhan. Ya. Oke. Terima kasih Pak Menteri. Ya. Ayo, kalian wawancara ini. Kalian wawancara mas-mas, bapak-bapak ini yang sudah kita geser. Nanyain kepada mereka, apa benar nggak pemerintah janji itu? Ini, supaya kalian tanya nih, ayo. Sini Pak. Silakan, ayo, sini. Saya ada di mereka nih. Nah, sini. Ayo. Tanya, ya. Ayo, sini. Silakan, siapa mau nanya? Bro, kok SCTV tanya nih? Ini yang sudah kita. Mana Bang Isan? Bang Isan. Nah, nanya ini. Ya, Pak, gimana Pak? Rumah yang disediakan, rumah transit yang disediakan oleh regulator sendiri seperti apa? Memuaskan atau nyaman nggak? Sangat memuaskan alhamdulillah lah. Semua pemerintah yang dijanjikan semuanya tepat semua. Dan nggak ada kata-kata nggak tepat lah.
Kalau Bapak memutuskan untuk bersedia bergeser, apa pertimbangannya Pak? Memang kita dari hati nurani kita udah siap bergeser karena kita mendukung program pemerintah pembangunan ekosistem yang ada. Namanya Bapak? Seperti Pekerjaannya sebelumnya di sana? petani, Pak. Oh, petani di sana. Sekarang kerja apa Pak? Sekarang sementara belum. Ada dikasih pekerja Pak sama pemerintah? Ya udah ada yang nawarin kerja itu Pak. Kayak Kapolsek ya, Kapolsek ada juga nawarin kerja bangunan apa gitu. Nyaman nggak sini Pak? Alhamdulillah nyaman sekali Pak. Nyaman sekali ya Pak? Jauh lebih baik berarti ya Pak dari yang kemarin Pak. Ya, gitu. Berarti semua Oke. bantuan sudah dipenuhi ya Pak? Alhamdulillah semua sudah terlengkapi lah. Aman ya Pak? Aman. Oke ya. Jadi clear ya bos. Oke, Pak. Jadi mereka ini sampai 6-7 bulan nggak kerja pun digaji oleh pemerintah. Itu bos. Jadi nggak perlu lagi nanya kerja apa. Sampai rumah jadi sekarang digaji oleh pemerintah. Ini betul kan tidak? Iya betul. Nih. Jadi wartawan juga tulisnya berimbang gitu loh. Bagaimana Pak Kapolda? Ya. Makasih ya. Oke. Sukses. Oke. Foto di rumah ini. Ayo Pak Kapolda, ayo Pak Kapolda. Siapa?